Ayat ini memberitakan kepada kita bahwa untuk menghancurkan mereka, untuk mengadab mereka, Allah cukup mengutus angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara, di dalam surah Fussilat ayat 15 Allah SWT berfirman, fa amma adum fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, fa amma ad, adapun kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud. Mereka dalam ayat ini disebutkan fastakbaru, mereka bersikap sombong, mereka takabur. Istakbaru dari kata al-kibr. Al-kibr artinya sombong. Yang disebut dengan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah yang dilakukan oleh kaum Ad. Mereka disebut fastakbaru, melakukan tindakan takabur, kesombongan, karena mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh nabi mereka, yakni Nabi Hud. Mereka berbuat sombong. Lalu dikatakan fil ardi bighairil haq, di negeri mereka bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Kalimat bighairil haq ini memberikan takkid atas sikap kesombongan yang mereka lakukan. Artinya mereka sudahlah sombong. Sebenarnya kesombongan itu tidaklah berada dalam kebenaran. Ditakkid, diberikan penegasan lagi bahwa mereka tidak berada dalam kebenaran. Lalu kemudian Allah SWT memberitakan betapa kesombongan mereka. Mereka mengatakan, wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Sebagaimana diceritakan oleh para ahli tafsir, bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang punya perawakan yang tinggi, besar, terkenal kuat. Lalu kemudian ini membuat mereka menjadi sombong, dan mereka seolah tak ada yang bisa mengalahkan mereka, sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ayat ini lalu kemudian dilanjutkan, awalam yaraw annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Lalu ditegaskan, awalam yaraw, apakah mereka tidak lihat, annallaha alladzi khalaqahum, bahwa Allah yang menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, Allah lebih kuat daripada mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia jika melihat dirinya sendiri, itu sebenarnya Masya Allah betapa lemahnya manusia. Kalau melihat asal-usulnya, mungkin kita tidak, mungkin kita lupa. Tetapi lihatlah anak-anak kita, dari apa mereka berasal? Mimma'in mahin, dari air yang hina. Mimma'in dafik, dari percikan air yang memancar, yang sedikit sekali. Lalu Allah jadikan manusia yang seperti sekarang. Lalu bagaimana mungkin tatkala dia menjadi manusia, lalu kemudian dia melupakan penciptanya dan merasa dia lebih kuat, bahkan mengatakan siapa yang lebih kuat dari mereka? Maka ayat ini mengingatkan kepada mereka, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum, tidakkah mereka lihat Allah yang menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, Allah lebih kuat daripada mereka. Tetapi ayat ini mengatakan, wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka justru ingkar kepada ayat-ayat kami. Saudara-saudara yang Allah SWT. Lalu dalam ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan kepada kita apa hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang takabur itu. Orang-orang yang mengaku bahwa dia paling kuat. Bahkan dia tidak merasa bahwa dirinya jauh lebih lemah dibandingkan sang penciptanya. Menolak syariat yang dibawa oleh Nabi yang diutus pada mereka. Dalam ayat berikutnya Allah SWT berfirman, farsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat
Lalu Allah kirim kepada mereka angin yang bergemuruh pada hari-hari yang naas. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwa untuk menghancurkan mereka, untuk mengadab mereka, Allah cukup mengutus angin. Dan angin itu tampak tidak ada masalah buat kita, sepoi-sepoi. Kita sangat senang menikmati angin itu. Tetapi ketika Allah menghendaki, angin itu bisa menjadi badai yang menghancurkan mereka. Allah bisa perintahkan angin, lalu kemudian angin itu punya kecepatan ratusan bahkan ribuan kilometer per jam yang bisa membuat mereka hancur. Farsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Lalu kemudian Allah menegaskan, linudhiqahum adzabal khisyi fil hayatid dunya, agar mereka merasakan adab yang hina dalam kehidupan dunia. Ayat ini lalu kemudian ditegaskan, itulah adab yang diberikan kepada mereka, adab yang menghinakan sebagai balasan atas kesombongan mereka. Mereka merasa tinggi, mereka merasa besar, mereka merasa kuat. Lalu Allah SWT hancurkan mereka dengan adab yang menghinakan. Tetapi itu belum seberapa. Karena dalam berikutnya Allah SWT berfirman, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى, dan sungguh adab akhirat itu jauh lebih menghinakan. Masih belum apa-apanya. Wahum la yunsurun, dan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ayat ini memberikan peringatan kepada kita, kepada siapapun kita. Janganlah kita bersikap sombong, janganlah kita bersikap takabur, janganlah kita menolak kebenaran, janganlah kita menolak syariat yang diajarkan Rasulullah SAW, janganlah kita menolak hukum-hukum Allah SWT, apalagi memusuhi dan mengkriminalisasinya. Sebab itu adalah bentuk kesombongan. Bagaimana mungkin manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia berani menjadi musuh Allah yang nyata, memusuhi agamanya, memusuhi ajarannya. Termasuk dalamnya adalah memusuhi khilafah yang merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kita sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada syariatnya, dan menghilangkan segala sifat kesombongan dan ketakaburan yang itu hanya akan menghasilkan murkanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.